Part 3 Novel Nine Star Hegemon Body Art Bab 7 sampai dengan 9, Pertempuran Hidup dan Mati. Tamparan yang sangat keras dan menggema terdengar, tanpa ampun memotong kata-kata orang berwajah gelap itu. Kekuatan kuat mengirimnya terbang, dan lebih dari 10 gigi berjatuhan di lantai. Maafkan aku, buku tebal ini sangat disukai tuan muda ini. Long Chen menatap pria berwajah gelap itu dengan wajah yang tampaknya penuh penyesalan, meminta maaf dengan sangat berbakat. Tamparan itu sangat menggema, dan bergema di seluruh paviliun keterampilan pertempuran. Semua orang yang sibuk menjelajahi pertempuran keterampilan segera meletakkan manual di tangan mereka dan berubah kaget. Siapa yang berani begitu sombong untuk bertindak keras di dalam Battle Skill Pavilion? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan seorang pria berpakaian hitam muncul dari bagian dalam Battle Skill Pavilion. Wajahnya dingin dan kaku saat dia melihat Long Chen dan orang yang berwajah gelap. Darah dan ki pria itu melonjak seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan yang lain dan membuat mereka sulit bernapas. Mata Long Chen menyusut. Kultivasi kondensasi darah yang kuat. Itu tak terduga bahwa tempat ini benar-benar akan memiliki penggarap ranah kondensasi darah tersembunyi. Tapi memikirkannya lagi, tempat ini adalah bagian penting dari Battle Skill Pavilion, dan memiliki orang yang kuat untuk menjaga akan menyelamatkan mereka dari kekhawatiran. Dilarang berlatih seni bela diri di dalam Battle Skill Pavilion. Ini adalah aturan yang semua orang tahu, dan melanggar aturan ini berarti Anda akan ditahan. Bicara, apa yang terjadi di sini? Pembudidaya kondensasi darah berteriak dengan marah. Jika Anda ingin tahu, tanyakan padanya. Long Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut saat ia mengulurkan tangannya dengan tidak bersalah. Orang berwajah gelap itu menjadi marah. Jelas dia yang menderita pukulan itu, jadi mengapa dia masih perlu bertanya padanya? Senior, pada saat ini, Yo Yaoyang yang jauh dengan terburu-buru berlari. Dia melaporkan kepada ahli kondensasi darah, senior, seperti ini. Wajah Wang Mang tiba-tiba terasa sangat gatal, jadi dia menampar dirinya sendiri. Benar-benar tidak ada kekuatan atau pertempuran, Anda dapat memeriksa sendiri. Orang berwajah gelap yang dipanggil Wang Mang menjadi bingung. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Li Hao yang jauh melakukan yang terbaik untuk memberinya pandangan yang bermakna, jadi dia menelan kata-katanya kembali. Kau putra Savage Marquis? Ya. Yo Yaoyang buru-buru mengangguk. Orang itu menganggukkan kepalanya dan menatap Wang Mang di lantai. Dia berkata, jika wajahmu gatal, maka garuk saja, jangan membuat keributan seperti itu. Bersihkan dirimu. Saya tidak ingin melihat situasi seperti ini untuk kedua kalinya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan orang yang heran bertanya-tanya mengapa Yo Yaoyang benar-benar membantu Long Chen. Haha. Tidakkah kamu mendengar apa yang dia katakan? Cepat dan bersihkan omong kosongmu. Long Chen tertawa seolah-olah dia benar-benar mengharapkan seluruh pergantian peristiwa ini. Berbalik, dia berjalan pergi untuk terus mencari keterampilan pertempuran. Bajingan penuh kebencian. Melihat Long Chen yang meremehkan acara ini, Wang Mang marah ke titik di mana matanya praktis meludahkan api. Satu tamparan itu membuatnya merasa sangat jengkel. Wang Mang, bertahanlah. Jika kamu membuka mulut dan menuduh Long Chen memukul kamu, maka dia akan ditahan selama 1 bulan, tetapi setelah 1 bulan, ia akan dibebaskan dengan selamat. Namun, jika kamu menelan kemarahan ini sekarang, maka besok, Li Hao akan membantu kamu mengambil kembali wajah ini. Oleh karena itu, kamu benar-benar harus menanggungnya. Yo Yaoyang memberitahunya. Wang Mang mengangguk. Dia tahu bahwa Li Hao telah mengatur pertempuran dengan Long Chen. Tapi setelah menggertak Long Chen begitu lama, dia sudah sangat terbiasa sehingga mencapai titik di mana itu hanya bermain-main. Namun, hari ini, permainannya menyebabkan dia menerima tamparan besar di wajahnya, dan dia bahkan tidak punya tempat untuk mengeluh. Kemarahan dari potongan-potongan gigi yang patah hanya bisa ditelan ke dalam perutnya. Beberapa orang sibuk mengambil gigi yang berserakan dan menghapus noda darah ketika Yo Yaoyang tiba-tiba bertanya, pembengkakan di wajah kamu sangat kecil,
sehingga tampaknya kekuatan Long Chen masih belum terlalu tinggi. Tapi bagaimana dia bisa merobohkan banyak gigimu? Yang lain juga sangat curiga. Menurut akal sehat, hanya kekuatan yang sangat kuat yang bisa merobohkan gigi kokoh seperti itu. Siapa tahu, benar-benar konyol, kata Wang Mang dengan muram. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Long Chen telah menggunakan ilmunya sebagai seorang alkemis. Long Chen sudah akrab dengan fisiologi tubuh manusia, seperti halnya dengan punggung tangannya. Tamparannya telah pukul dengan cara yang terampil sehingga gusi Wang Mang akan mengendur, dan gigi di sisi wajahnya telah mengambil kesempatan itu untuk jatuh. Serangan Long Chen sangat kejam. Gigi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah tumbuh kembali. Mereka tidak seperti luka lain yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Di masa depan, Wang Mang mungkin hanya bisa menggunakan sisi lain wajahnya untuk makan. Setelah belajar dari kesalahan Wang Mang, semua orang menjadi lebih berperilaku baik dan tidak ada yang berani sekali lagi memprovokasi Long Chen. Long Chen juga senang untuk menelusuri buku-buku tebal kuno ini. Keterampilan pertempuran di sini hanya bisa dibaca di pavilion dan tidak bisa dibawa keluar. Spirit of the Bull. Semua keterampilan pertempuran dapat dibagi menjadi 3 kategori, surga, bumi, dan mortal. Dan untuk semua keterampilan dan teknik pertempuran di sini, semuanya hanyalah level terendah dari kategori mortal. Meskipun mereka adalah level terendah, keterampilan pertempuran ini masih merupakan harta yang sangat berharga. Meskipun mereka hanya untuk pewaris bangsawan berstatus tinggi, masih diperlukan seorang pembudidaya kondensasi darah untuk mengawasinya. Dari ini, orang bisa melihat betapa pentingnya keterampilan pertempuran bagi Phoenix Cry Empire. Meskipun itu adalah skill pertempuran kelas rendah, penggunaan energi spiritualnya jelas dan langsung, membuat efeknya cukup bagus. Setelah benar-benar membaca skill pertempuran di tangannya, Long Chen mengangguk. Skill pertempuran khusus ini sangat cocok untuknya terutama karena dia sangat akrab dengan meridian tubuh, yang berarti dia bisa menguasainya dengan sangat cepat. Dia hati-hati membacanya sekali lagi. Kekuatan spiritualnya saat ini sangat luar biasa dibandingkan dengan orang normal, dan itu merupakan bantuan besar terhadap ingatannya. Pada dasarnya, dia hampir sampai pada titik di mana dia bisa mengingat apapun yang dilihatnya. Teknik Spirit of the Bull benar-benar hafal olehnya. Menempatkan kembali, dia melihat dukungan yang berbeda battle skill, Wind Chasing Steps. Wind Chasing Steps adalah semacam teknik gerak kaki. Energi spiritual akan mengalir melalui serangkaian meridian spesifik yang berfokus di sekitar kaki, meningkatkan kecepatan dan ledakan seseorang. Apakah itu melintasi jarak yang jauh atau penghindaran yang pendek, teknik ini sangat efektif. Luar biasa, teknik praktis lain yang bisa saya gunakan. Long Chen samar-samar tersenyum, dan sekali lagi menyibukkan diri untuk mengingat dengan hati-hati semua rute energi spiritual dan detail cara melakukannya. Waktu habis, semua bangsawan harus mengembalikan buku-buku tebal itu. Jika ada yang berani mencuri secara diam-diam, bahkan kematian bukanlah hukuman yang cukup keras. Pada saat ini, pembudidaya kondensasi darah sekali lagi muncul. Teriakan dinginnya ditransmisikan ke telinga semua orang, dan semua orang buru-buru mengembalikan buku-buku tebal itu di tangan mereka. Beberapa orang, yang masih ingin melanjutkan, menghela nafas dan menggelengkan kepala. Phoenix Cry Empire benar-benar sangat ketat dengan battle skills. Setiap bulan mereka hanya memiliki setengah hari untuk belajar di sini. Banyak orang harus menghabiskan waktu beberapa bulan hanya untuk mempelajari keterampilan pertempuran tunggal. Tetapi meskipun mereka tidak puas, tidak ada yang berani mengeluh. Long Chen mendongak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka waktu akan berlalu secepat ini. Tetapi jika orang lain mengetahui bahwa Long Chen telah menggunakan hanya 4 jam singkat untuk sepenuhnya menghafal 2 keterampilan pertempuran, mereka mungkin akan terkejut sampai-sampai rahang mereka akan menyentuh tanah. Dalam rekaman skill pertempuran, ada bagian yang sangat samar dan sulit dipahami, terutama yang berkaitan dengan beberapa istilah tentang menggerakkan energi spiritual dan ki di sekitar meridian tertentu. Dan yang lebih membingungkan orang-orang adalah berusaha berlatih menggerakkan energi spiritual mereka sedemikian rumit sambil membaca. Meninggalkan Imperial College,
Long Chen mengucapkan selamat tinggal pada Yu dan yang lainnya sebelum pergi ke Shifeng dan membisikkan beberapa hal. Ketika Shifeng mendengar apa yang dikatakan Long Chen, seluruh wajahnya menjadi shock, dan meskipun dia dengan cepat menekannya kembali ke ekspresi normal, dia tidak dapat menyembunyikan kejutan di matanya. Kembali ke rumah, Long Chen melihat bahwa kamar tempat dia mengondensasi Feng Fu Star telah dibersihkan. Namun, masih belum aman bagi orang untuk tinggal karena seberapa parah dia telah merusaknya. Untungnya, tanah milik keluarganya memiliki banyak kamar, dan mereka telah menyiapkan kamar baru untuknya. Pertama, dia pergi ke kamar ibunya untuk meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Banyak hal yang muncul berturut-turut selama hari-hari ini, menyebabkan Nyonya Long menjadi gelisah dan khawatir. Sejak Long Chen bangun, sepertinya dia telah berubah dan menjadi orang yang sama sekali berbeda, menyebabkannya merasa sedikit tidak terbiasa. Namun, hal baiknya adalah bahwa Long Chen sudah menyesuaikan diri sekarang, dan setelah menemani dan berbicara dengan ibunya sebentar, dia sedikit tenang. Meskipun demikian, dia tidak memberitahu dia tentang pertempuran hidup dan mati yang telah dia atur dengan lihau. Meninggalkan sisi ibunya, Long Chen kembali ke kamarnya. Mengunci pintunya, dia langsung menelan pil Feng Fu kedua. Setelah penyerapan pil Feng Fu kedua, bintang Feng Fu di bagian bawah kaki Long Chen sekali lagi mengembang sedikit. Seiring dengan ekspansi, kemampuan Feng Fu Star untuk menyimpan energi spiritual sekali lagi meningkat, seperti seorang dantian. Namun, Feng Fu Star saat ini masih dalam bentuk embrionik, dan agar dapat mencapai bentuk yang sepenuhnya terkondensasi, pil Feng Fu yang tak terhitung jumlahnya masih diperlukan. Itu juga sebabnya Long Chen begitu kecewa ketika dia pertama kali melewati ingatannya dan melihat metode untuk berlatih di seni bintang hegemon 9 bintang. Saat ini, ia telah mengkonsumsi 2 pil Feng Fu yang bernilai beberapa ratus ribu koin emas, namun Feng Fu Star-nya masih dalam bentuk embrionik. Dia masih sangat jauh jika dia ingin mencapai tahap selanjutnya. Terlebih lagi, sepertinya ada level di luar itu, yang merupakan sesuatu yang masih belum dia ketahui. Satu-satunya Feng Fu Star sudah menjadi jurang maut yang membutuhkan pil obat yang tak terhitung jumlahnya untuk diisi. Namun, Long Chen tahu bahwa Nine Star Hegemon Body Art adalah satu-satunya teknik yang bisa ia gunakan. Jika tidak, dia hanya akan biasa-biasa saja seumur hidupnya. Bahkan, dia tidak akan cocok dengan orang biasa karena dia tidak punya dantian. Tanpa menggunakan seni bintang hegemon 9 bintang, satu-satunya nasibnya adalah tenggelam menjadi orang yang lemah yang akan terus dimanfaatkan. Butuh 4 jam untuk sepenuhnya menyerap pil Feng Fu ini. Bentuk embrionik Feng Fu Star-nya telah meningkat sedikit dalam ukuran, memungkinkannya untuk mengontrol jumlah energi spiritual yang lebih besar. Sekarang, itu sudah tengah malam. Long Chen diam-diam meninggalkan kamarnya dan memasuki ruangan kayu bakar. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mulai perlahan-lahan berlatih dalam roh banteng. Long Chen sudah benar-benar akrab dengan meridiannya karena ingatan pil God itu, jadi battle skill kelas rendah ini adalah sesuatu yang bisa dia kuasai segera tanpa masalah sedikit pun. Dia berjalan ke penggiling batu yang beratnya lebih dari 1/2 ton dan biasanya digunakan untuk menghancurkan tanaman padi. Memegangnya dengan kedua tangan, dia mengangkat. Naik, penggiling batu besar naik ke udara, dan kesan Long Chen adalah bahwa ia masih memiliki kekuatan sisa. Saat ini, kekuatannya harus cukup untuk mengangkat sekitar 750 kg senilai berat. Namun, kekuatannya ketika Yo Yao yang telah mengalahkannya hanya 75 kg. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu adalah peningkatan dramatis 10 kali lipat. Luar biasa, tidak termasuk faktor-faktor lain dan hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhku saat ini, aku mungkin bisa menyamai orang-orang di Heaven Stage kelima Ki Condensation. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa agak bersemangat, dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih berharap untuk berlatih di seni tubuh hegemon 9 bintang. Saat ini, dia hanya memadatkan bentuk embrionik, dan kekuatannya telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Jika dia benar-benar mengembunkan Feng Fu Star yang lengkap, maka level seperti apa kekuatannya naik? Ragu untuk sementara waktu,
Long Chen tidak bisa menahan diri untuk terus menguji. Menjebak dirinya, udara di dekat kakinya mulai berfluktuasi perlahan-lahan, dan kekuatan panas menyapu dari kakinya dan melalui meridiannya, perlahan-lahan mengumpulkan ke dalam tinjunya. Fist of the Bull! Bang! Tinju Long Chen menabrak penggiling batu, dan dengan ledakan keras, penggiling batu dipaksa ke udara dan dengan keras menabrak dinding, menyebabkan seluruh dinding runtuh. Long Chen dengan bodohnya menatap kekuatan yang kuat. Awalnya, dia hanya ingin bereksperimen sedikit dengan kekuatan. Dia tidak menyangka itu akan menyebabkan gangguan besar. Dari luar ruangan, orang lain semua terbangun dan khawatir. Mengetahui bahwa dia telah menyebabkan gangguan besar, dia dengan cepat menyelinap kembali ke kamarnya dan berbaring untuk tidur. Namun, dia terlalu bersemangat untuk tidur, hampir sampai ingin menari untuk kesenangan. Seni tubuh hegemon 9 bintang. Hanya level mana yang telah dicapai teknik kultivasi ini? Jika ke-9 bintang dikondensasi, maka kekuatan seperti apa yang akan dihasilkan? Long Chen terlalu bersemangat dan akhirnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika kilatan pertama matahari terbit menerangi kamarnya, dia perlahan membuka matanya. Hehe, kamu ingin mengambil bagian tubuhku? Itu mimpi yang cukup besar, sayang sekali kamu tidak bisa mencapainya. Setelah bangkit dan mencuci wajahnya, dia mendengar bahwa para pelayan masih mendiskusikan apa yang terjadi tadi malam di ruang kayu bakar. Menyambut matahari terbit, Long Chen tidak bisa menghentikan pemikiran tertentu dari hatinya. Hari ini adalah hari yang baik. Saya bisa melakukan apa saja. Beberapa orang sudah berkumpul di sekitar arena perang. Selain beberapa orang yang menganggur yang secara teratur menikmati menonton, ada juga beberapa bangsawan ibu kota kekaisaran. Hari ini adalah hari pertarungan hidup dan mati Long Chen dan Li Hao. Meskipun tempat ini biasanya akan melihat aliran konstan duel dan perkelahian, pertempuran hidup dan mati masih sangat sedikit jumlahnya. Apa yang lebih aneh tentang situasi ini adalah bahwa meskipun dua pewaris bangsawan yang sedang bertarung tidak memiliki basis budidaya yang luar biasa, banyak orang masih datang untuk menonton. Selain itu, aula perjudian Youlan, penjudi paling terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran, juga datang untuk membuka kumpulan taruhan publik. Kemenangan Li Hao, 2 kali peluang. Kemenangan Long Chen, 10 kali peluang. Karena tidak ada jenis palsu yang dapat terjadi selama pertempuran hidup dan mati, dan menambahkan status tinggi mereka sebagai bangsawan, bertaruh pada hasilnya sangat menarik bagi banyak orang. Bahkan beberapa orang yang bukan penjudi juga mulai memasang taruhan, tetapi sebagian besar, semua orang bertaruh pada kemenangan Li Hao. Meskipun Long Chen memang mengalahkan Li Hao terakhir kali, pada waktu itu, Li Hao benar-benar lengah, dan Long Chen mengambil keuntungan dari pembukaan itu. Mukjizat semacam itu tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Hanya sebagian kecil dari orang, yang suka bermain-main atau putus asa, memutuskan untuk mengambil kesempatan panjang dan bertaruh pada Long Chen. Tempat taruhan terletak tidak jauh dari arena bela diri, dan bagian untuk bertaruh pada kemenangan Li Hao benar-benar penuh dengan orang, sedangkan bagian untuk bertaruh pada Long Chen benar-benar kosong. 300.000 koin emas di Long Chen. Tiba-tiba, seorang pria besar dan tinggi muncul dan melemparkan kartu kristal ke orang yang bertanggung jawab atas taruhan. Apa? Bandar benar-benar terkejut dengan jumlah ini. Sepanjang pagi itu, dia hanya mengumpulkan 10.000 koin emas sampai sekarang. Mendengar taruhan baru ini, dia hampir tidak percaya pada telinganya sendiri. Sosok besar itu, tentu saja, Shi Feng. Dia telah dipercaya oleh Long Chen untuk menaruh semua koin emasnya pada kemenangannya sendiri. Karena statusnya, Long Chen sudah tahu bahwa aula perjudian Yulan pasti akan membuka kumpulan taruhan, dan jadi dia sudah terlebih dahulu menyuruh Shi Feng untuk bertaruh padanya. Bahkan jika Yulan Gambling Hall berakhir dengan defisit karena membuka taruhan pool, dia pasti tidak akan mundur. Sebagian besar uang yang biasanya didapatnya dari taruhan pribadinya, dan untuk taruhan publik luar ini, ia sebenarnya tidak menghasilkan banyak uang dari itu. Alasan utama dia harus memegang taruhan publik adalah untuk membuat orang-orang puas. Dan bahkan jika dia harus mengambil kerugian, dengan kekayaan Yulan Gambling Hall, itu bisa dengan mudah dihapuskan. Karena alasan inilah Long Chen memutuskan untuk bergabung dengan taruhan. Awalnya, dia telah merencanakan hanya bertaruh dengan Li Hao,
Tapi sekarang dia bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dengan bertaruh dengan Yolan Gambling Hall. Long Chen bukan idiot, jadi tentu saja dia tahu mana yang lebih baik. Kemarin, dengan bantuan Yu yang gemuk dan teman-temannya, ia telah mengumpulkan lebih dari 200.000 koin emas. Ketika dia menyerahkannya kepada Shi Feng telah melihat bagaimana meyakinkan Long Chen bertindak. Mengepalkan giginya, dia menambah jumlahnya menjadi 300.000. Keluarga Shi Feng sebenarnya tidak terlalu kaya, sebagian besar karena mereka memiliki kecenderungan untuk menjadi agak pemarah dan tidak pandai menangani bisnis. Keluarga-keluarga Yu yang berlemak dan yang lainnya cenderung menjadi lebih baik. Untuk mengumpulkan uang sebanyak ini, dia benar-benar menggunakan semua senjata dan zirahnya sebagai jaminan tambahan. Semua ini hanya untuk taruhan liar dan gila Long Chen. Shi Feng tidak bisa menahan jantungnya melompat beberapa kali dengan gugup. Adik Chen, kamu harus tetap tenang dan mantap. Semua barang saudaramu semuanya telah dipertaruhkan. Li Hao tiba tepat sebelum tengah hari. Dengan dorongan ringan di tanah, dia melompat beberapa meter ke udara untuk mendarat di atas arena bela diri, membangkitkan ledakan sorakan. Namun, kali ini sorakan bukan karena penampilannya, tetapi karena semua orang bersemangat untuk melihat awal dari pertunjukan yang bagus. Hari ini, Li Hao mengenakan jubah bersih dan rapi yang cukup menarik, dan sebuah pemikiran bangga muncul dalam benaknya. Long Chen, penghinaan yang kamu berikan kepada saya akan dikembalikan kepada kamu 10 kali lipat. Tetapi bahkan setelah beberapa saat berlalu setelah Li Hao naik ke panggung, tidak ada yang melihat Long Chen muncul. Tidak ada yang mengerti mengapa dia tidak muncul, dan beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah mungkin dia ketakutan. Sama seperti semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, seorang pria tua yang bertanggung jawab atas arena bela diri dengan dingin mengatakan kepada Li Hao, janji untuk pertempuran kamu adalah untuk pukul 12.45, jadi kamu awal hampir 1 jam. Kamu bisa terus menunggu di atas panggung atau kamu bisa menunggu di bangku. Semua orang mencemuh kekecewaan ketika mereka mendengar ini, dan awalnya penuh semangat Li Hao juga menjadi sedikit kaget karena dia lupa memeriksa waktu. Terserahlah, aku hanya akan menunggunya di atas panggung. Bagaimanapun, dia adalah orang yang akan mati, jadi sisa waktunya lebih berharga daripada milikku. Li Hao dengan acuh tak acuh tersenyum, dan seperti itu, dia duduk bersila di atas arena bela diri, mengudara sebagai ahli. Namun, upayanya untuk mempertahankan sikap ahli hanya bertahan sebentar sebelum menjadi agak aneh. Karena itu siang, matahari sangat kuat, dan untuk membuatnya lebih buruk, arena bela diri atasnya dengan ubin batu hitam, dan sekarang, sudah mendidih ke titik di mana ia bisa menggoreng telur. Karena Li Hao sudah duduk, dia tidak bisa berdiri kembali atau itu akan merusak aksinya. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah menderita. Tentu saja, beberapa orang yang bermata tajam telah memperhatikan bahwa pantat Li Hao sudah mulai sedikit merokok, dan hanya dalam beberapa saat, itu menjadi sangat jelas dan ekspresi kerumunan menjadi sangat aneh. Orang ini idiot, apakah dia mencoba menyelamatkan muka? Pertarungannya bahkan belum dimulai, dan pantatnya sudah terbakar, seorang gadis tertawa dengan lembut. Di kejauhan, dua wanita dengan acuh tak acuh memandang arena bela diri. Terus terang, dia hanya menyelamatkan mukanya, jawab gadis lainnya, menggelengkan kepalanya. Sister Meng Qi, kami sudah berada di sini selama beberapa hari. Kapan kamu berencana menarik diri dari perjanjian pernikahan? Tanya yang lain. Gadis yang telah dipanggil Meng Qi dengan anggun mengerutkan alisnya dan agak canggung berkata, saat ini, dia berada dalam kesulitan yang sangat sulit, dan jika aku harus mengundurkan diri dari pernikahan dengannya kepadanya saat ini, maka itu akan terlalu kejam. Bahkan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi menunda masalah ini bukanlah solusi. Guru telah mendesak kami beberapa kali. Jika kita tidak segera kembali ke gunung, maka kita mungkin akan dihukum. Selanjutnya, dengan bakat kakak perempuan, kamu pasti akan mencapai Xiantian dan dapat menyentuh Heavenly Daos. Kalian berdua akan berada di dunia yang sangat berbeda, tidak mungkin bagimu untuk menyelesaikannya, desah gadis yang lain. Tapi aku masih merasa melakukannya dengan cara seperti itu masih sangat tidak adil baginya. Mari kita tonton sedikit lagi. Meng Qi dengan ringan menggelengkan kepalanya, kesusahan muncul di dalam matanya yang indah.
Saat Mengki ragu-ragu, mereka melihat gangguan di dalam kerumunan yang jauh. Beralih untuk menatap, mereka melihat seorang pria muda berjubah hitam dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah berjalan perlahan. Tubuhnya tampaknya memiliki aura yang unik, memberi orang perasaan yang sangat mendalam. Dia tampak seperti sumur di permukaan, dia tampak seperti tidak ada yang luar biasa, tetapi tidak mungkin untuk melihatnya. Tidak ada yang bisa melihat kedalamannya, dan keberadaannya tampak seperti misteri bagi mereka. Bahkan Mengki dan gadis lainnya tidak bisa membantu tetapi merasakan beberapa berkibar di hati mereka ketika mereka melihatnya. Dibandingkan dengan Long Chen yang mereka lihat beberapa hari yang lalu, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Si dia saat ini tampak penuh percaya diri. Melihat kedatangan Long Chen, Li Hao melompat, merasakan ledakan rasa sakit yang membakar dari pantatnya. Menyalahkan Long Chen, amarahnya semakin meningkat, dan dia dengan marah berteriak, "Long Chen, bangkitlah untuk mati." Long Chen bahkan tidak melirik Li Hao, dan sebaliknya, dia mengamati kerumunan dan bertemu dengan tatapan Shi Feng. Shi Feng memberi Long Chen anggukan ringan. Tidak hanya dia melihat Shi Feng, tetapi dia juga melihat Yu yang gemuk dan yang lainnya yang tampaknya datang untuk menghiburnya. Long Chen tersenyum kepada mereka sebelum berbalik untuk berjalan ke arena bela diri. Li Hao telah melompat untuk memamerkan keahliannya, tetapi Long Chen memutuskan untuk hanya berjalan. Untuk saat ini, orang-orang yang bertaruh pada kemenangan Long Chen semua merasa bahwa uang yang mereka perjuangkan akan hilang selamanya. Long Chen! Melihat Long Chen berjalan, dua kata ini dengan marah dipaksa keluar dari gigi Li Hao yang terkepal. "Idiot! Pangkatmu hangus, bukan?" Long Chen mencibir Li Hao. Sebenarnya, dia sudah lama tiba, dia hanya tinggal di tempat teduh lebih jauh, dan tidak ada yang memperhatikannya. Namun, dia telah melihat dengan sangat jelas apa yang terjadi di atas panggung. Pukul 12.45 telah tiba, kedua belah pihak harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Pada saat ini, pria tua itu mengeluarkan dokumen, dan Long Chen dengan acuh tak acuh tersenyum dan menandatangani namanya di atasnya. Kali ini berbeda dari duel terakhir, mengakui kepada pemenang tidak akan berpengaruh kali ini. Kehidupan dan kematian si pecundang dipegang di tangan sang pemenang. Li Hao juga menandatangani, dan dengan ekspresi seram, dia berkata, "Kamu bajingan kecil, hari ini aku akan mengembalikan semua penghinaan yang kamu berikan padaku 100 kali lipat. Sekarang setelah kontrak hidup dan mati telah ditandatangani, tidak ada lagi kebutuhan untuk seorang wasit. Arena bela diri saat ini sekarang telah menjadi tanah di mana mereka akan memutuskan siapa yang akan mati hari ini. Sepertinya kamu tidak mengerti. Kamu datang untuk memprovokasi saya berkali-kali, dan saya tidak tahan lagi." Long Chen mengambil napas dalam-dalam, niat membunuh yang sangat padat muncul di matanya. Sejak Yo Yao yang pertama kali mengatakan bahwa dia bukan putra Long Tianxiao, banyak orang mulai menggunakan penghinaan yang sama terhadapnya. "Pergilah, brengsek, brengsek!" Li Hao mencibir, dan dengan suara keras, ki spiritual seluruh tubuhnya mulai beredar, dan energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang dapat terlihat berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Semua orang yang sedang menonton mengangguk ketika mereka melihat ini. Terakhir kali, Li Hao sangat sial, dia belum membuat persiapan untuk melindungi tubuhnya, dan Long Chen telah menggunakan satu serangan cepat untuk memukulnya. Tapi kali ini, dia telah mempersiapkan dan mengatur pertahanannya dengan benar. Meskipun ini hanya energi spiritual dari kondensasi Qi dan tidak memiliki cara untuk meninggalkan tubuh, sirkulasi energi spiritual dalam tubuh untuk perlindungan berarti bahwa orang biasa akan memiliki waktu yang sangat sulit untuk menimbulkan cedera. Setelah Li Hao mengatur pertahanannya, senyum menyeramkan muncul di wajahnya. Dia dibebankan ke Long Chen, kedua tangan berubah menjadi cakar yang diarahkan ke bahu Long Chen. Kedua cakarnya dipenuhi ki spiritual, membuat mereka tidak berbeda dari taring besi. Jika orang-orang biasa ditabrak, bahu mereka akan segera patah. "Baik, Li Hao, benar-benar melumpuhkan bajingan ini." Dari bawah arena, teriakan nyaring datang dari orang yang Long Chen kirimkan terbang di Imperial College, Wang Mang. Wang Mang sekarang sudah kehilangan separuh giginya saat masih muda. Dan untuk pil obat pertumbuhan tulang,
itu terlalu mahal untuk dibeli keluarganya. Saat ini, dia sudah penuh dengan kebencian untuk Long Chen dan melihat Long Chen akan diserang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Tapi si Feng Yu yang gemuk dan yang lainnya menjadi sangat khawatir. Sejak awal, Long Chen tidak menunjukkan basis budidaya sedikit pun, menyebabkan hati mereka untuk sesaat tersangkut di tenggorokan mereka. Long Chen dengan dingin tersenyum saat menatap Li Hao. Mengambil satu langkah, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia maju ke depan menuju Li Hao. Bang! Suara ledakan terdengar, menyebabkan semua orang menjadi benar-benar tercengang. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana, tetapi pada titik tertentu, Long Chen muncul tepat di depan Li Hao seperti iblis. Ini karena langkah wind chasing-nya. Teknik ini meningkatkan kecepatannya ke maksimal, terutama dalam jarak dekat, dan ledakan itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dijaga. Kedua cakar Li Hao tidak mengenai apa-apa sementara kaki Long Chen dengan ganas menendang dan memukulnya di antara kedua kaki dengan kekuatan yang begitu ganas sehingga seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Setelah suara ledakan berlalu, bola kecil terbang keluar dari celana Li Hao dan terlempar ke arah kerumunan. Wang Mang masih membayangkan Li Hao menyiksa Long Chen dan membuat Long Chen menderita lebih buruk daripada mati. Tetapi situasi saat ini benar-benar menghancurkan hayalannya, dan rahangnya jatuh, tercengang. Dia benar-benar tidak menyadari benda kecil berukuran anggur yang sekarang melayang ke mulutnya. Pada saat dia menyadarinya, benda itu sudah masuk ke mulutnya yang terbuka. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, benda licin itu melewati tenggorokannya ke perutnya, membawa bau busuk yang aneh. Ahaha! Baru sekarang Wang Mang bereaksi dan dengan putus asa mulai menggunakan jari untuk menggali tenggorokannya, membuatnya muntah. Setelah beberapa saat, bola kecil dimuntahkan. Ketika Yo Yaoyang dan orang-orang di sampingnya melihat bola itu, mereka juga mulai muntah, dengan cepat menjauhinya. Ahaha! Di arena bela diri, Li Hao dengan gigih memegang selangkangannya, wajahnya berkedut dan memutar balik. Jika dia tidak mengatur ki rohaninya untuk melindungi dirinya sendiri, dia sudah lama kehilangan kesadaran dari rasa sakit. Sejenak, seluruh hadirin benar-benar diam. Mata semua orang bergerak dari Li Hao di atas panggung ke benda bundar yang jauh di tanah, dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Ini bagus untukmu. Sekarang kamu akan bisa berjalan tanpa miring dan tersandung, kata Long Chen, mengangguk. Kamu. Li Hao memelototinya, ingin mencabik-cabiknya. Permata keluarga terakhirnya dilucuti, dan sekarang setelah memasuki perut Wang Mang, sudah terkikis sampai-sampai bahkan jika dia mengambilnya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Satu diambil oleh seekor anjing liar sementara yang satu tidak lagi dapat digunakan. Li Hao sekarang ditakdirkan untuk menjadi orang steril yang tidak mampu bereproduksi. Kau keparat, pergi mati, tinju penghancur batu. Li Hao dengan gila meraung, dengan paksa mengedarkan ki rohaninya untuk menahan rasa sakit yang datang dari tubuh bagian bawahnya. Tinjunya ditembak ke arah Long Chen, angin bersiul saat berlalu. Kekuatan penuh dari Heaven Stage ketiga dari basis budidaya kondensasi ki meledak keluar. Sekarang, dia sudah turun ke kegilaan dan benar-benar lupa tentang instruksi Yo Yaoyang. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah untuk benar-benar menghancurkan Long Chen. Melihat Li Hao menjadi benar-benar mengamuk, niat membunuh dingin muncul di mata Long Chen. Dia meraung, suara seperti guntur keras yang mampu mengejutkan langit, menghantam telinga orang-orang di sekitarnya. Aura inkorporeal menelan Long Chen. Tidak mengambil tindakan apapun untuk menghindarinya, ia juga menyerang dengan tinju. Spirit of the Bull, ledakan! Sebuah ledakan diikuti oleh suara patah tulang. Li Hao menjerit menyedihkan, darahnya terbang kemana-mana. Orang-orang terkejut dan ngeri melihat salah satu lengan Li Hao benar-benar hancur. Long Chen masih beristirahat dalam posisi meninju. Matanya sedingin es dan benar-benar apatis. Niat membunuh yang mengerikan keluar darinya, mengguncang jiwa orang-orang. Long Chen saat ini tampak seperti dewa kematian berdarah dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Seluruh kerumunan masih hening.
Jumlah kekuatan yang telah dia lepaskan sekarang adalah sesuatu yang bahkan Yo Yaoyang di Heaven Stage ke-7 Ki Condensation merasa agak takut. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa menggunakan keterampilan pertempuran. Bukankah mustahil baginya untuk berkultivasi? Apa yang terjadi? Ekspresinya benar-benar menakutkan. Orang-orang tidak dapat menahan keterkejutan mereka, dan orang-orang yang sebelumnya mengejek dan mencemooh Long Chen, mereka semua benar-benar dipenuhi ketakutan. Melihat Li Hao berbaring di arena bela diri, rasanya seperti mereka melihat gambar diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa gemetaran, semangat mereka menggigil. Bahkan Long Chen sendiri agak terkejut. Tampaknya bahkan dia telah meremehkan seni bintang hegemon 9 bintang, jika itu adalah orang normal yang menggunakan battle skill kelas rendah, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Perlahan berjalan menuju Li Hao, masing-masing langkah Long Chen terdengar keras dan jelas. Suara itu seperti pembukaan pembunuh, setiap langkah menekan hati rakyat. Langkah, langkah, langkah. Sekarang, ekspresi kemarahan Li Hao sebelumnya telah menghilang, diganti dengan teror total. Sambil gemetar dan bergetar, dia tergagap, jangan datang. Li Hao ingin melarikan diri, tetapi yang benar-benar membuatnya takut hanya memperhatikan sekarang bahwa tubuhnya tidak bisa mengerahkan kekuatan sekecil apapun. Baginya, Long Chen yang perlahan berjalan mendekatinya seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari. Jangan bunuh aku. Itu karena instruksi Yo Yaoyang. Li Hao dengan terseduh-seduh memohon. Di bawah panggung, ekspresi Yo Yaoyang berubah, dan dia dengan marah berteriak, Li Hao, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan omong kosong. Kamu mengatakan kepada kami untuk menangani Long Chen dan setelah itu, kamu akan memberi kami beberapa manfaat. Semua ini karena kamu. Li Hao menunjuk ke arah Yo Yaoyang saat dia histeris mengoceh. Dalam menghadapi kematian, dia sudah melupakan segalanya. Li Hao, kamu meminta kematian. Wajah Yo Yaoyang berubah pucat, dan kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yo Yaoyang, kau bajingan. Kamu menggunakan saya untuk keuntungan kamu. Long Chen, aku akan memberitahumu. Yo Yaoyang tidak lebih dari seekor anjing antek pada kenyataannya. Long Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara menahbiskan serangan, merasakan udara kematian. Dia dengan cepat mundur tanpa memikirkannya. Namun, bahkan setelah Long Chen mundur, sepertinya tidak ada yang terjadi. Tapi ketika Long Chen sekali lagi menatap Li Hao, dia melihat bahwa mata Li Hao sudah kehilangan fokus, dan dia sudah mengambil napas terakhirnya. Ekspresi Long Chen berubah sedikit, berbalik untuk melihat kerumunan. Yang berhasil dilihatnya adalah sosok mengenakan topi bambu kerucut yang dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan hanya beberapa langkah, dia sudah menghilang dari kerumunan. Peristiwa tak terduga menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Jelas, sosok misterius itu telah membunuh Li Hao. Long Chen menang. Setelah sedikit kebingungan, pengawas arena bela diri akhirnya mengumumkan hasil akhir ini. Meskipun Li Hao tidak terbunuh oleh Long Chen sudah mengalahkannya. Jika dia ingin membunuh Li Hao, itu akan semudah membalikkan tangannya, jadi pada akhirnya, mereka masih mengumumkan bahwa itu adalah kemenangan Long Chen. Setelah kemenangan Long Chen, banyak orang menghela napas dalam penyesalan. Dengan hasil ini, mereka tidak punya cara untuk mengambil kembali taruhan mereka. Adapun puluhan orang yang bertaruh pada Long Chen, mereka semua berteriak kegirangan. Fakti Yu dan yang lainnya berteriak dengan keras. Berbaring di arena perang, Li Hao tidak akan pernah lagi diperhatikan. Penyelenggara arena bela diri akan mengirim pesan kepada keluarganya, dan mereka akan datang untuk mengambil mayatnya. Pertempuran hidup dan mati semua dilindungi oleh ibu kota kekaisaran. Tidak seorang pun diizinkan untuk diam-diam membalas dendam. Li Hao hanya seorang bangsawan kelahiran rendah yang statusnya tidak terlalu tinggi. Jika dia mati, maka dia mati, tidak akan ada gelombang setelah kematiannya. Ini adalah salah satu aturan ibu kota kekaisaran yang tidak bisa dipatahkan. Long Chen berjalan dari panggung,
Menerima sambutan heroik dari Yu yang gemuk dan yang lainnya, Shi Feng erat memeluknya. Kamu bocah, kapan kamu menjadi begitu kuat? Dan kamu bahkan tidak memberitahu siapapun tentang itu. Hati saya hampir melompat keluar mengawasi kamu, gerutu Shi Feng. Kakak Long, jangan tunggu. Kakak Long, di masa depan, kita semua akan bersama dengan kamu. Kamu harus melindungi kami, kata Yu berlemak dan yang lainnya dengan mata cerah. Long Chen tertawa, tentu saja. Ayo, mari kita pergi ke tempat taruhan. Di depan tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya dan sorakan semua orang, Long Chen menerima tidak kurang dari 3 juta koin emas. Pada saat kartu kristal dengan 3 juta koin emas mendarat di tangannya, Long Chen sebenarnya bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia telah mengalahkan Li Hao. Dia tahu bahwa Li Hao tidak lebih dari seekor anjing kecil. Tetapi kata-kata yang dia katakan tepat sebelum dia meninggal menyebabkan Long Chen menjadi lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa semua intimidasi adalah karena permusuhan dengan generasi orang tuanya, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Li Hao. Tampaknya itu bukan urusan yang sederhana seperti yang dia pikirkan, kemungkinan besar, dia hanya bidak tunggal. Dia hanya seorang remaja sampah, dan keluarganya benar-benar miskin sekarang. Tidak perlu seseorang untuk secara aktif merencanakan melawannya dengan cara yang disengaja dan metodis. Alasan yang jelas adalah karena seseorang bentrok dengan ayahnya yang terjebak menjaga perbatasan barbar. Sepertinya itu sangat rumit. Tapi menatap 3 juta koin emas di tangannya, Long Chen dipenuhi dengan kepercayaan yang tak ada habisnya. Apakah itu kepercayaan yang datang dengan menjadi kaya? Meninggalkan kerumunan besar, Long Chen menemukan kedai teh dan mengundang teman-temannya untuk makan apapun yang mereka inginkan dan mengembalikan uang mereka. Namun, uang yang telah diperoleh disimpan bersama dia. Long Chen memberi teman-temannya sebuah janji yang membuat mereka bersemangat tanpa henti. Kultivasi semua orang di masa depan semua akan diurus olehnya. Ini menyebabkan Yu yang gemuk dan yang lainnya menjadi gila dengan sukacita. Mereka semua benar-benar tidak mampu berkultivasi, dan jika orang lain menjanjikan ini kepada mereka, maka mereka tidak akan mempercayainya. Namun, Long Chen awalnya sama dengan mereka. Sekarang dia telah berhasil mengirim Li Hao sedemikian cepat, bagaimana mungkin mereka tidak percaya padanya? Mendengar Long Chen berjanji akan hal ini, semua orang sangat gembira. Namun, Long Chen mengatakan kepada mereka untuk menjaga rahasia ini, dan mereka semua dengan panik mengangguk. Kultivasi mereka di masa depan adalah sesuatu yang pada dasarnya sama pentingnya dengan kehidupan mereka, dan menambahkan pada seberapa serius kata-kata Long Chen, mereka tidak akan berani memperlakukannya dengan tidak penting. Setelah Yu yang gemuk dan yang lainnya pergi, Long Chen tinggal di belakang untuk mengobrol sedikit dengan Shi Feng. Shi Feng adalah seorang jenius yang bakatnya adalah yang terbesar di antara semua bangsawan. Dia sudah berada di Heaven Stage ke-8 Ki Condensation dan bisa masuk ke Heaven Stage ke-9 kapan saja. Memasuki tahap kondensasi darah sebelum 20 seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Melalui bagaimana Shi Feng telah bertindak selama 2 hal terakhir ini, Long Chen tahu bahwa dia pasti orang yang pantas mendapatkan kepercayaannya. Setelah bertanya tentang tahap budidaya Shi Feng saat ini, Long Chen berpisah dengannya dan langsung pergi ke Guild Alchemist. Guild Alchemist berada di bagian selatan ibu kota kekaisaran. Itu adalah bagian paling suci dari seluruh ibu kota kekaisaran. Bahkan anggota keluarga kerajaan tidak akan berani bersikap kasar terhadap anggota serikat alkemis. Guild Alchemist dikatakan tersebar di seluruh dunia, dan untuk guild di ibu kota kekaisaran, itu tidak lebih dari salah satu cabang mereka. Yang Long Chen butuhkan untuk mendapatkan kali ini adalah identifikasi resmi seorang alkemis. Memiliki status itu berarti bahwa di masa depan, akan sangat mudah dan nyaman baginya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Kemanapun Anda pergi, alkemis adalah pekerjaan yang sangat langka. Dengan identifikasi ini, status Long Chen tidak lagi sama. Bahkan Phoenix Cry Empire harus berpikir dengan hati-hati sebelum mereka bertindak melawannya.
Yang paling penting adalah dia bisa menggunakan harga yang sangat menguntungkan dan mendapatkan perlakuan istimewa ketika membeli bahan langka Serikat Alkemis, membiarkannya menghemat jumlah uang maksimum. Meskipun Serikat Alkemis hanya mengambil beberapa puluh hektar tanah, itu naik puluhan meter ke udara, membuatnya sangat mengesankan dan menyebabkan orang memuja itu. Memasuki lobi, dua pelayan menerima Long Chen. Mereka terkejut ketika mereka mendengar bahwa dia ingin mengambil ujian untuk identifikasi alkemis. Bagaimanapun, Long Chen tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun, dan dia tidak memiliki fluktuasi basis kultivasi. Namun, mereka berdua masih membawanya ke aula penyulingan. Pada saat ini, aula pemurnian hanya memiliki selusin pria di dalamnya. Mereka saat ini mendesak pil Flames mereka, tampak seperti memurnikan obat-obatan. Hah, mengapa kamu di sini? Tepat ketika Long Chen masuk, seorang pria tua bertanya dengan ekspresi heran. Ketika dia melihat orang itu, hati Long Chen meledak dengan amarah yang tersembunyi. Orang tua itu adalah orang yang telah merawat luka-lukanya. Orang ini jelas tahu bahwa lukanya bukan masalah besar, tetapi dengan mengatakan bahwa ia mungkin kehilangan ingatannya, ia berhasil menipu ibunya agar menjual perhiasannya. Saya datang ke sini untuk mengambil ujian alkemis. Long Chen menenangkan kemarahan di hatinya. Dia akan mengembalikan tagihan kepada orang tua ini nanti. Ujian alkemis. Pria tua itu memeriksa Long Chen dari atas ke bawah. Sepertinya lukamu dari terakhir kali masih belum sembuh. Kamu harus kembali dan menyembuhkan diri. Long Chen sedikit mengernyit dan bersikeras. Aku benar-benar di sini untuk mengikuti ujian alkemis. Ekspresi pria tua itu tenggelam. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan anak kecil. Cepat dan keluarlah. Kalau tidak, aku akan meminta para penjaga untuk mengusirmu. Kemarahan Long Chen sekali lagi meledak. Menatap lelaki tua itu, dia berteriak, jika telingamu belum sepenuhnya tuli, maka aku akan mengulangi diriku sekali lagi. Aku di sini untuk mengambil ujian alkemis. Pada akhirnya, teriakan Long Chen sudah menjadi raungan yang bergema melalui seluruh Serikat Alkemis. Orang apa yang membuat keributan yang begitu keras? Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus berjalan dengan ekspresi tidak senang. Ketika Long Chen memalingkan matanya dan melihatnya, seringai nakal muncul di sudut mulutnya.